Haleluya. Kok bisa Tuhan kok suruh kita membenci? Masa? Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya dari Tuhan adalah saudara-saudara diterangkan lebih baik ayat menerangkan firman Allah. Jangan kata koyoyo, jangan. Lebih baik kata firman Allah. Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih, nah ini maksudnya, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu maksudnya. Bukan suruh membenci, bukan. Tetapi kalau saudara tidak mencintai Tuhan lebih, mencintai Tuhan lebih daripada segala sesuatu, kembali kepada Lukas 14, maka saudara tidak bisa menjadi murid Yesus. Ini syarat pertama. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan. Tidak usah dijawab. Saya tanya saudara, apa saudara mempunyai kasih itu? Mengasihi Tuhan lebih dari saudara, lebih dari ayah, lebih dari ibu. Baca terus. Baca terus. Ini yang pertama kata menjadi muridku. Syarat pertama. 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini yang kedua. Udah tidak cinta, harus cinta Tuhan lebih dari mama, cinta Tuhan lebih dari papa, cinta anak, cinta semua, cinta Tuhan lebih dari anak, lebih dari cucu, harus cinta Tuhan. Suruh pikul salib. Yesus belum disalib, tapi dia sudah bilang tentang salib. Siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ya koyoyo salib. Nah, untuk mikul-mikul si A, si B nggak ada salib, nggak pikul-pikul. Salib di sini adalah sebuah moto, sebuah amsal. Nih, keinginanku dipotong oleh keinginan Tuhan. Kehendakku dipotong oleh kehendak Tuhan. Jadilah salib. Siapa yang menomorsatukan kehendak sendiri? Siapa yang menomorduakan Tuhan? Menomorsatukan usaha dulu. Menomorsatukan ini dulu, ini dulu, itu dulu, ini dulu, itu dulu, ini dulu, itu dulu. Ini family camp ini yang keberapa ya kalau tahun ini? 19. Selama 19 tahun saya tidak pernah mendengar family camp tanpa ada orang yang menggerutu. Selalu ada yang ngomel. Jauh lah, mahal lah, inilah, itulah, ini, kacibur kakulah. Selalu ada. Di mana Tuhan kita? Di mana Allah kita? Di mana? Kita acuh bebek untuk hal yang rohani. Tetapi untuk yang jasmani, biar dia ada di mana, biar ada di mana, kita juk-juk juga. Di mana kasih kita kepada Tuhan? Syarat yang pertama apa?
harus mengasihi Tuhan lebih dari ayah ibu. Yang kedua, harus memikul salib. Tapi mikul salib juga dan mengikut Tuhan. Ya. Bukan ikut gereja Pantai Kosta, bukan ikut pendeta Awan Datu, salah. Ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Nih, ada 2 orang. Coba saya dengar suara-suara di sini bunyi tang tong apa itu. 2 orang, satu pendeta ini dalam percobaan dia mau mengundurkan diri dari Tuhan. Nah, Tuhan, saya sudah tidak tahan di percobaan berat, saya mau mundur, mau mengundurkan diri Tuhan. Ya, tapi dia sembahyang dulu, minta izin dari Tuhan. Tuhan, saya mau berhenti jadi pendeta karena jadi pendeta terlalu berat, nggak boleh ini. Sudah banyak kekurangan Tuhan. Saya sudah nggak layak jadi hamba-Mu. Saya mau, tiba-tiba Tuhan buka satu penglihatan. Dia melihat bukit yang tinggi besar, tinggi ke atas. Lalu di sininya jurang. Sininya ada jurang lagi. Tapi tanah yang sininya jurang, ada pintu. Lalu kelihatannya 2 orang membawa salib. Yang satu memikul salib. Capek. Yang di depan memikul salib. Yang satu begini, dia lihat salibnya. Yang satu udah dekat dengan jurang itu. Yang satu, dia tarik itu salib pakai tambang. Serosot. Berat. Jadi dia gergaji itu salib, potong. Buang kayu sedikit. Ya. Masih berat, gergaji lagi yang bawahnya. Buang sedikit. Sudah sampai ini yang pertama sampai di ujung jurang. Tiba-tiba pintu terbuka. Kaget dia. Ada suara dari dalam pintu itu. Selamat datang anakku. Aduh, pintu apa ini? Ini pintu kerajaan surga. Bolehkah saya masuk? Boleh, mari masuk. Mana tidak ada jalan masuk? Itu salib yang kamu pikul. Itu jembatannya. Jatuhkan salib itu ke sini. Wah, dia angkat salib itu. Jalan. Masuk pintu surga. Salib ditarik. Pintu tertutup lagi. Datanglah yang nyeret-nyeret pintu. Yang nyeret salib. Bukakan saya pintu. Selamat datang anakku. Silakan masuk. Di sana mah bahasanya sopan-sopan, saudara. Selamat datang anakku. Walaupun gak bakalan diterima. Selamat datang anakku. Ya tuh bagaimana ini? Saya mau gak bisa sampai ke sana. Gimana? Tidak ada jembatan, tidak ada jalan. Pakai salib itu. Untuk jembatan. Dia mau pakai, udah buntet salibnya. Nggak bisa sampai. Maka kalau saudara sedang pikul salib, tahan! Sebab itu jembatan saudara masuk ke dalam surga. Yang ketiga, 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Terus. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. 31. Aku atau raja manakah yang mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 33. Perhatikan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Jangan salah paham.
saudara tidak akan dijadikan huenxiong. Tidak. Yang melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita lihat bahasa Inggrisnya. So likewise, sama seperti itu, whosoever he be of you that forsaketh not all that he had, tidak menyangka apa yang dia miliki, he cannot be my disciple. Dia nggak bisa jadi muridku. Maksudnya teh naon ini teh? Apa kita harus buang semua jadi miskin? Oh tidak. Saudara boleh kaya, tapi jangan terikat hatimu oleh kekayaan. 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 Jangan terikat oleh kekayaan. Saya dihubungi oleh satu orang. Dia panggil saya Koyoyo. Jadilah Koyoyo ini Karni Ilyasnya. Kita mau buka satu acara di IDX. Kumpulkanlah, kami mau bikin BUMN Kristen. Badan usaha milik negara tapi Kristen. Ini uang dari Cungko ini nggak bisa masuk ke Indonesia. Kalau masuk langsung disebut uang komunis, Kung Chang Tang. Kalau Kuomintang masih diterima, ini Kung Chang Tang nggak bisa. Jadi kita mau bikin BUMN Kristen. Supaya orang Kristen di Tiongkok dibantu oleh pemerintah bisa menjadi saluran uang masuk Indonesia melalui BUMN Kristen. Dan Koyoyo akan dapat 5%. Jangan kurang. Saya bilang itu bukan kerjaan saya. Karni Ilyas, terus saya bikin Karniyoyo. Oh, tidak boleh. Tidak bisa. Saya sudah lepas dari soal begitu-begituan. Saya sudah lepas dari hal begitu. Ngesteng nguruskan itu. Itu bahasa Ibraninya. Kalau murid-murid yang dari Manado tidak tahu, saya sudah tidak urus begitu lagi. Sudah tidak urus begitu lagi. Makanya kita harus bisa lepas untuk hal itu. Lepas. Kita ada uang, tapi kita jangan diperalat sama uang. Ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan saya? Tuh, kalau Tuhan mau mencari kita. Apa yang dicari Tuhan saya? Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, petang, malam? Jawab, saya orang yang berdosa. Tuh. Kita orang berdosa tapi dicari sama Tuhan. Nah, udah dibela, dicari di Tuhan, udah diselamatkan. Nggak tahu balas budi, nggak tahu bahwa Tuhan itu menjamin kita. Yang paling beratnya yang ketiga.
Matius 13. Nanti saya ingat-ingat dulu. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ini mengenai benih, ialah orang yang mendengar firman itu, artinya dia ke gereja, dia mendengar firman. Lalu kekhawatiran dunia ini, khawatir. Dan tipu daya apa? Kekayaan. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lihat, kekayaan dunia itu bisa menghimpit firman. Saya sedang menabur benih firman. Melalui telinga saudara, tanah saudara sedang ditaburi oleh benih firman.